wabarakatuh. Halo sahabat Dream semua, kembali lagi nih sama aku Sania. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Kanisa. Kita bakal ngobrolin tentang suka duka main di web series. Nah, kita nanti bakal ngobrol sama Kak Anissa Rahma. Kak Anissa Rahma ini adalah salah satu pemeran di banyak web series yang dibikin sama filmmaker Muslim. Oke, dan juga Kak Anissa ini salah satu juara ketiga dari Dream Inspiring Woman tahun 2019. Oke, ini mau langsung aku undang Kak Nisanya. Semoga kali ini koneksinya aman, lancar, sejahtera. Kalau misalnya nanti kalian ada pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar, nanti bakal aku baca. Oke, halo. Halo, Nah, ini ini aku aman. sorry aku tadi soalnya aku pindah tempat Nggak, coba wifi. nggak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini udah aman nih kalau kayak gini. Oke. Oke. Apa kabar Nisa? Kita udah lama banget ya nggak ketemu berarti. Terakhir ketemu kita tahun 2019 nggak sih? 19. Udah mau Udah 2 lama tahun. banget. Kamu gimana? Aku alhamdulillah baik nih. Sekarang kamu aktivitas ngapain? Sekarang aku lagi biasa sih syuting web series sama aku lagi nyusun skripsi. Doain ya. Tahun ini lulus ya berarti? Iya nggak sih? Lupa deh. Allah, doain. Insya Allah tahun ini lulus. Amin, semoga lulus dengan lancar ya. Udah nyampe Amin. mana skripsinya? Gimana? Udah nyampe mana nih skripsinya? Baru nih. Baru nyusun Oh, proposal. baru mulai. Baru mulai. Oke. Berarti masih harus ini dulu ya? Apa sih? Sidang proposal dulu, abis itu baru bisa nulis, baru bisa nyusun 1, 2, 3, 4, 5 ya? Iya, gitu. Oke. Kamu ambil apa sih kuliahnya? Aku lupa deh. Aku jurusan kesehatan masyarakat. Jurusan yang bikin pusing ya? Enggak sih sebenarnya. Nah, lagi pandemi gini kuliahnya gimana tuh? Sampai sekarang, sampai nyusun ini juga masih online sih. Sama belum Bagaimana? ada normal. Seingat aku kamu tuh kan sempat ngekos ya, iya nggak sih? Waktu awal-awal masih offline. Iya, nah sampai sekarang juga ini aku lagi di kosan aku nih. Oh, berarti kamu nggak pulang ke rumah nih? Enggak, aku di Tasik di kos, ngekos di sini. Oke. Karena kalau misalnya walaupun walaupun online tapi masih harus ada yang diurus ke kampus Oh, gitu ya. diurus ke kampus, jadi ngekos aja deh di sini biar gampang kalau ada yang dibutuhin di kampus. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya lagi syuting-syuting gitu biasanya syutingnya di mana? Syutingnya di Jakarta, nah itu jadi aku bolak-balik tuh Tasik Hmm. Jakarta. Tasik Jakarta. Aduh, rumah kamu tuh seingat aku di rumah kamu juga nggak di Jakarta kan? Kalau nggak salah Bekasi atau Ya, Kerawang ya? Aku lupa deh. di Bekasi aku. Jadi agak jauh juga ya. Walaupun syuting-syutingan di Jakarta, benar-benar kemana-mana ya. Oke. Boleh dong nih, bisa diceritain ke sahabat Jim di rumah awal mula kamu akhirnya ikut-ikut syuting, main web series gitu, kapan dan gimana ceritanya? Sebenarnya sorry ya agak berisik soalnya ini aku posisinya di luar. Iya, iya, gak apa-apa. Jadi sebenarnya sebelum web series itu aku basicnya modeling. Nah, aku mulai modeling itu Hmm. di tahun 2017. Nah, dari 2017 itu aku sering ikut-ikut lomba-lomba modeling itu sampai di tahun 2019 aku lihat info gitu di Instagram tentang open cast. Terus akhirnya aku ikutan, terus Hmm. gimana? Jadi kayak kan aku model tuh udah dari 2017 sampai 2019 kayak pengen nyoba hal baru deh. Ya udah akhirnya nyoba deh Iya, iya. casting gitu. Oke. Terus Berarti kan kalau alhamdulillah model biasanya lebih ke foto-foto ya? iya sama catwalk. Nah, aku pengen nyoba sesuatu yang Oke. Nah, tapi beda nggak sih ketika biasanya cuma foto atau catwalk gitu terus pindah ke casting gitu kan walaupun mungkin orang melihatnya kayak masih sama-sama entertain gitu tapi sebenarnya kan beda ya. beda Ada banget. kesulitan yang kamu rasain nggak pas awal-awal akhirnya kamu beralih ke main film? Beda banget. Jadi kalau misalnya ya kalau kita foto catwalk kan kita nggak ada dialog ya. Jadi cuma ya paling Hmm. senyum jalan walaupun tetap harus punya
keahlian khusus di bidang itu. Tapi kalau dibandingin sama kayak acting tuh kan, nih awalnya aja tuh aku sebenarnya nggak punya basic di dunia acting gitu. Jadi aku tuh Hmm. belajarnya sambil mulai gitu. Jadi learning by Oh, doing. Nah dari ber- jadi sebenarnya secara nggak sadar kalau misalnya kita learning by doing, kayak ya udahlah mulai aja dulu, kita tuh jadi kayak hmm. bisa trial and error gitu. Jadi kalau misalnya di kasus aku ya, kalau di aku Hmm. tuh aku di series pertama setelah syuting itu aku review lagi kesalahan-kesalahan aku apa, terus dari situ aku pelajarin Hmm. baikin buat di series selanjutnya gitu. Jadi Hmm. sambil mulai. Oke, jadi kamu jatuhnya coba aja dulu ya, Ya, ngeberaniin diri untuk nyoba, ya, walaupun sebenarnya nggak punya basic acting sama sekali, tapi coba aja jadi tahu kalau misalnya kayak gitu ya. gitu. Oke. Dan sejauh ini berarti udah hampir 2 tahun ya main jadi pemain di series gitu. Ya, hampir 2 tahun. Selama 2 tahun apa aja yang menurut kamu bisa kamu pelajari nih dari dunia dari main di web series? Banyak banget yang bisa aku pelajarin. Karena Hmm. kalau live shooting itu kan kita ketemu sama orang-orang baru, ketemu sama Hmm. pemain-pemain lain. Dan di sana kita ketika syuting itu kadang sharing-sharing pengalaman, sharing pengalaman syuting, sharing pengalaman hidup juga kadang. Terus Hmm. sering juga banyak pelajaran-pelajaran yang bisa aku ambil dari karakter yang aku main di film Hmm. gitu. Jadi Hmm. pelajaran baiknya aku ambil di kehidupan nyata gitu. Oke. Ditambah kamu juga main web series kan yang agak-agak apa namanya berhubungan sama wanita muslim kan. Jadi kayak kamu ngejalanin hidup kamu juga nggak sih? Kayak ketika kamu nanti hidup sendiri, nggak apa ya, maksudnya ngejalanin kehidupan kamu bisa diterapin juga kan itu. Betul. Jadi hal-hal positifnya Oke. aku ambil ke kehidupan aku sehari-hari gitu. Hal positifnya tuh ada apa aja yang mungkin ngebekas banget di kamu sampai jadi pelajaran sendiri buat kamu. Yang paling bekas apa ya? Kadang tuh aku ini loh, karakter yang aku mainin tuh kebawa ke kehidupan nyata aku. Jadi kayak Hmm. aku ngeliat aku tuh kayak ini loh kayak yang lo main di series ini deh. Padahal tuh aku Eh, ini gitu loh. Jadi kayak tanpa kebawa sadar. kadang tanpa sadar nggak sadar gitu. Oke. Nah, BTW, berarti kamu udah main berapa series sampai saat ini? Selama 2 tahun itu? Di tahun 2009 itu sampai sekarang udah ada 7 Wow, sekitar 7. udah banyak juga ya berarti. Lumayan alhamdulillah. Nanti ini bentar lagi aku juga Oke. mau ada produksi baru. Tungguin ya. Nah, berarti ini yang selanjutnya yang ketujuh atau yang ke-8? Ke-8. Wah, banyak juga ya. Sania boleh kalau mau Cara ikutan. aduh, daftar juga kali ya aku ya. Daftar bareng kamu ya. BTW, cara kamu ngebagi waktunya gimana tuh? Apalagi kan dari 2019 berarti dari zaman-zaman kamu kuliahnya masih offline gak sih? Kalau 2019? Nah, Ya, itu dulu gimana tuh? kalau aku biasanya cara aku ngatur waktu itu, aku biasanya ngelis kegiatan aku apa aja, terus aku urutin Hmm. dari yang paling harus banget dikerjain sampai yang masih bisa ntar Hmm. lah. Aku urutin, jadi kayak Hmm. ngurutin bikin skala prioritas gitu. Nah, Hmm. pernah ada kejadian, jadi pas mau syuting itu, aku lagi Hmm. ujian. Enggak, ujiannya sama dosen. Terus akhirnya aku meminta izin sama dosennya tuh nggak diizinin. Terus akhirnya Hmm. uh, pulang ujian itu, aku langsung ke Jakarta, langsung syuting. Wow, Tasik ke Jakarta tuh berapa lama sih? Terus biar syuting sekitar Oke, kalau ini lagi kayaknya sinyalnya Nisa lagi agak gangguan lagi nih sahabat Dream. Oke, kita masih nungguin Kanisanya terhubung. Halo? Dah, udah aman lagi nih. Halo? Suaraku masuk nggak? mau masuk kok.
Oke, ini juga masuk kok suaranya Nisa. Tadi tuh kepotong, jadi dari Tasik ke Jakarta. Jadi dari Tasik Jakarta itu sekitar 5 sampai 6 jam. Lama juga ya. Terus Lumayan. langsung syuting tuh. Iya, langsung syuting, bener-bener nyampe, prepare ganti baju segala macam, udah langsung syuting. Berat juga ya berarti ya, ngebagi Hmm. waktunya. Nah, Tapi pas pada udah akhirnya lulus kan? gimana? Lulus, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Terus tadi apa pas sudah mulai? Udah mulai online ini jadi enak nih kita syutingnya. Hmm. Jadi bisa syuting sambil kuliah kan, gitu. Iya, 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 iya. Jadi walaupun kalau lagi misalnya ada syuting, tapi lagi ada jadwal kelas, bisa sambil ini ya, tetap kelas dari tempat syuting. Iya, Oke. dia sambil. Bisa sebelum aku lanjut nanya-nanya lagi, boleh dong nih bisa pas sahabat ini lagi nonton, ada 117 orang nih yang nonton sekarang. Halo, buat yang nonton semuanya, apa kabar kalian? Lagi Hmm. sore-sore, ini biasanya pada ngapain nih? Kenalin sebelumnya yang belum kenal, aku Anissa, Anissa Rahman. Hai semuanya. Oke. Nah, BTW, kamu kan main udah sampai 8 series ya, berarti. Yang udah kelar syuting tuh ada 8 series. Terus, kamu juga tadi sempat bilang, banyak yang kebawa, pemeran kamu di web series itu kebawa kehidupan kamu yang asli. Cara kamu buat, gimana ya? Misalnya kamu lagi jadi Nisa yang asli nih, terus nggak mau kebawa tuh peran-peran lainnya. Itu caranya gimana? Cara ngebedain kamu ketika kamu lagi syuting dan ketika kamu lagi jadi Nisa. Sebenarnya agak susah sih, karena kan itu nggak sadar yang ngelakuin itunya juga, Hmm. kayak yang itu juga temen aku ngeliat aku beda gitu, padahal sebenarnya Hmm. aku ngerasa biasa aja gitu. Nah, biasanya sih kalau biar nggak kebawa ke kehidupan nyata aku, sebelum syuting tuh kayak ada ritual, kayak aku diem, terus Hmm. pengen kayak ayo dirinya Nisa keluar dulu, keluar dulu, keluar dulu, baru masuk ke karakter gitu. Oke, jadi emang ngedalemin kayak ngasih waktu peralihan gitu ya dari Nisa ke karakter yang mau kamu jalanin. Gimana? Jadi kayak ada kamu ngasih waktu buat diri kamu beralih dari yang Nisa jadi ke karakter yang mau kamu jalanin. Hmm. Pak. Nah, dari ketujuh karakter yang ke 8 karakter berarti ya kamu udah jalanin. 7 mau 8. 7 mau 8 tuh itu karakternya apakah kurang lebihnya sama-sama aja atau ada yang beda banget drastis gitu? Beda-beda sih setiap judul. Untuk Hmm. series pertama aku itu bisa dibilang karakter yang bener-bener kayak sama banget deh sama Anissa. Nah, terus ada beberapa Oke. juga yang um, karakternya tuh 180 derajat sama Anissa. Hmm. Dan pernah, nah di judul itu yang aku di hari Hamin satu syuting tuh aku hampir kayak aduh kayaknya nggak jadi aja deh, aku nggak usah jadi soalnya takut nggak bisa meranin, Oh, kayak eh, saking takutnya bisa ngebawain peran itu, terus aku kayak ah udahlah nggak usah deh gitu. Terus akhirnya hmm, kayak ya deh bisa nggak bisa coba dulu aja, dia prinsip bener-bener. oh tuh coba dulu aja, mulai dulu aja. Coba-coba aja ya. Oke, tapi pada akhirnya bisa ngejalanin peran itu, menjalani perannya. Tuh hasilnya di luar ekspektasi aku banget, malah banyak penonton yang suka banget sama acting aku di judul itu Oh. gitu. Hmm. Mungkin karena penontonnya juga ngelihat kalau misalnya itu bukan peran yang bisa kamu jalanin. Jadi ketika kamu ngemeranin karakter lain tuh langsung kayak kelihatan banget kalau acting kamu emang bagus di situ. Makanya aku alhamdulillah banyak yang suka gitu. Hmm. Kok Nah, sebenarnya udah tahu terus anime. Nah, terus waktu kamu kan mulai web series itu kamu nggak bisa acting ya, maksudnya nggak punya background acting. Selama perjalanan kamu main web series itu, apakah kamu akhirnya mulai belajar-belajar entah otodidak kah, atau misalnya nanya-nanya sama teman-teman kamu, atau bahkan mungkin kamu ambil kelas gitu?
Kalau ambil kelas acting sih enggak, cuma ya yang pertama paling aku nanya sama pemain-pemain senior aku di series-series aku, kayak Hmm. sharing ilmu, sharing-sharing pengalaman. Hmm. Terus yang paling sering aku tuh belajar dari film, jadi aku banyak nonton film. Hmm. Terus aku perhatiin, aku observasi gimana sih caranya kalau nangis gimana, kalau marah gimana gitu. Hmm. Gitu Oke. sih. Sama Cara belajar nangis tuh gimana sih? Cara nangis. acting nangis tuh gimana? Boleh nggak kamu praktekin acting nangis di sini? Aduh, kayak butuhnya bisa lama deh kalau aku nyoba nangis. Coba Kalau apa ya? Mungkin kasih tips dari kamu nih. Kalau misalnya kamu harus meranin yang adegan nangis, itu biasanya kamu ngapain? Karena cara-caranya tuh beda-beda. Ada, aku sempat lihat di TikTok siapa ya? Oh, Pak, dia kayak mikirin hal-hal yang ngebuat dia sedih. Terus ada juga yang kayak lain-lain. Nah, kalau kamu gimana tuh? ya aku kayak gitu. Jadi biasanya kalau syuting mau tag yang scene sedih, aku biasanya minta waktu ke Hmm. sutradaranya. Aku minta waktunya sebentar ya, Hmm. buat aku ngasih waktu ke diri aku. Kayak aku diem, terus Hmm. ingat-ingat lagi memori-memori yang sedih. Terus juga Hmm. aku biasa nonton video-video sedih gitu. Hmm. Terus pas udah, kan biasanya kalau udah sedih kan kelihatan kan di mata kayak Hmm. ada mata yang mau jatuh. Nah pas udah mau Hmm. jatuh tuh bilang sutradaranya, kayak buruan tek buru hilang nih sedihnya. Gitu. Oke, tapi kalau kayak gitu, namanya syuting kan nggak bisa langsung satu kali take aja kan? Mm-mm. Pasti bakal ngulang-ngulang lagi, mau itu pindahin kamera atau gimana gitu. Itu biasanya sempet nggak sih, misal kamu di take nangis nih, kamu udah nangis, akhirnya udah dapet nih. Tapi buat continuity-nya, ternyata kamu udah nggak sedih lagi, itu kayak gimana tuh? Sebenarnya sih gimana caranya kita ngejaga mood aja sih. Dan Hmm. syuting itu benar-benar berpengaruh banget. Jadi kadang lingkungan syuting aku tuh orang-orangnya benar-benar yang suka ngelawak kan. Jadi pas aku mau sedih Hmm. malah dibikin ketawa. Nah, Aduh, nyebelin banget kalau kayak gitu. iya, nah cara keduanya kalau aku udah benar-benar nggak bisa sedih yang secara kayak inget-inget memori tentang sedih nggak bisa Hmm. sedih, nonton video sedih nggak bisa sedih, itu akhirnya aku nyoba pakai rasa sedih yang secara fisik. Nah, secara fisik Rasa sedih secara fisik gimana? misalnya aku udah nyoba-nyoba sedih nggak bisa, terus aku tuh nyoba kayak buat mukul tangan aku lah, pokoknya aku ngerasain sakit fisik yang bener-bener terasa gitu. Atau Ah. kadang aku tuh suka kayak apa, melek terus sampai mataku bener merah terus akhirnya nangis. Gitu. Oke, iya iya iya. Kan zaman dulu itu kayak mainan anak kecil nggak sih, kayak Iya, lama-lamaan melek tapi keluar air mata. Oh, itu kamu terapin kalau misalnya lagi harus acting nangis ya berarti? ya kalau lagi nggak bisa yang secara emosional itu aku pakai yang fisik Hmm. itu yang tadi aku bilang gitu. Oke. Nah, setelah nangis kan pasti bakal ada take-take lainnya yang scene-scene lainnya yang ngetiknya itu ya emosinya udah beda lagi tuh. Hmm. Caranya kamu ngebalikin emosi kamu dari yang tadinya sedih untuk ke seneng lagi misalnya atau marah itu gimana sih? Nah jadi sebenarnya kalau syuting itu kan kita syutingnya nggak ngurut kayak yang scene 1, scene 2, scene 3. Ya, di film. Biasanya lompat-lompat dari scene 1 langsung tiba-tiba ke scene 10, dari scene marah tiba-tiba scene nangis. Sebenarnya kalau Hmm. dari em, sedih ke senang itu gampang ya ngubahnya. Yang susah itu Hmm. kalau tiba-tiba kita seharian nih udah scene happy-happy terus harus nangis. Nah itu ya susah. Hmm. Itu sih gitu. Oke. Karena udah ke bawah moodnya, vibe-nya tuh vibe happy ya. Jadi Terus harus biasanya nangis. apalagi ya kalau misalnya aku tag-nya udah malam kayak udah capek kan, itu Hmm. tuh agak susah buat ngubah dari um, yang misalnya happy happy aja terus langsung ke sedih, Hmm. itu nggak bisa banget. Jadi paling aku Karena minta badannya juga udah capek. jadi paling kayak kalau misalnya mau tag scene sedih kayak dibilangin dulu Hmm. nih, kita mau scene sedih Anissa dijaga ya moodnya gitu biar jangan Oh, gitu sih. tapi berarti lingkungan lingkungan syuting kamu juga ini ya, orang-orangnya juga asik-asik ya? Asik, alhamdulillah asik asik banget.
Jadi kita kayak Hmm, syuting rasa main-main aja. oke. Nah, biasanya kalau misalnya untuk satu series, itu ngabisin waktu berapa lama sih kalau mau syuting gitu? Kalau untuk satu series itu paling cepat 3 hari, tapi Hmm, rata-rata 1 mingguan lah. oke. Nah, 1 minggu itu, biasanya misalnya nih ada satu series. Series kan berapa sih episodenya? Ada yang sampai 6, ada yang sampai 10. Kan macem-macem ya. Itu kalau misalnya lagi syuting, misalnya 6 episode, itu semuanya langsung diambil dulu syuting atau nanti-nanti lagi sih kayak kita ambil 3 episode pertama terus 3 episode lain baru disyutingin lagi. Kalau aku syuting itu biasanya kita ngambil scene-nya per tempat gitu. Ah, Misalnya ada scene di restoran. Nah, kita hmm, habisin semua scene dari scene awal sampai hmm, akhir yang ada di restoran. Baru kita pindah lokasi gitu sih. Jadi per tempat. Soalnya susah juga kan kalau hmm. bawa-bawa alat-alat kamera gitu kan segala macam kan banyak, Ya, pindah tempat gitu nah, susah. Jadi kita ambilnya per tempat. oke. Nah, berarti kamu baru mulai main acting itu di web series ya? Iya, baru mulai itu di web series. Di Dari web filmmakernya series ini berkembang berkembang ke lain-lainnya juga atau enggak nih? Mungkin nggak mau main film, layar lebar kah? Atau iklan? amin ya, doain nanti Amin. Semoga ya. gitu. Atau enggak iklan. Hmm. Amin, amin, amin. Oke. Nah, terus selama kamu syuting web series, apa sih yang paling berasa sukanya? Sukanya itu kayak ketemu teman-teman baru, jadi punya keluarga baru lagi Hmm. gitu. Terus banyak pelajaran yang bisa aku ambil dari series-series aku. Itu sih. Nah, Oke, terus kalau dukanya ada nggak? Terus apa tadi? dukanya kalau nah iya, sukanya itu aku bisa menginspirasi orang lain. Boleh cerita sedikit gak? Boleh dong. Masa nggak boleh? Nah, jadi awal banget aku kenapa pengen banget main web series itu, ceritanya aku tuh nonton salah satu judul web series. Posisinya tuh aku lagi Hmm. banyak banget masalah. Nah, entah Hmm. kebetulan gimana pas lagi nonton series itu tuh, aku merasa kayak, ih kok pas banget sama masalah yang lagi aku alamin. Oke. Rasa kayak ketampar banget gitu. Nah, dari series itu aku bisa ngambil pelajaran. Terus bisa ngambil apa ya, ngambil inspirasi buat masalah yang lagi aku alamin. Nah, aku Hmm. pengen dengan aku main series itu aku bisa ngelakuin itu juga buat orang lain gitu. Karena kayak keren Oke. bisa ngebantu orang tanpa ketemu langsung kan, ibaratnya Tunggu gitu. langsung. Kayak jadi karena kamu pernah nonton web series dan itu bikin kamu terinspirasi untuk jadi lebih baik. Jadinya kamu pengen orang lain ngerasain hal yang sama yang kamu rasain, tapi orang lain terinspirasi dari kamu ya. Jadi dari pengalaman sendiri gitu. Oke, keren, keren, keren. Nah, tapi selama kamu main web series, apakah udah ada tuh orang yang mungkin kayak sharing ke Instagram kamu kah, nge-DM kamu kayak, Kak, aku seneng banget nih sama acting kakak di sini, kayak gini-gini. Itu ada nggak yang respon kayak gitu? Nah, banyak banget yang nge-DM aku tuh kayak Hmm. tiba-tiba cerita tentang masalah hidupnya. Nah, jadi awalnya Nah, tuh dia bilang, ih kak, series ini tuh pas banget nih sama aku. Terus dari sini tuh aku kayak gini-gini. Terus jadi cerita panjang lebar tentang masalahnya dia. Dan situ aku langsung merasa, alhamdulillah, akhirnya ada orang dari nonton series aku hmm, gitu. Walaupun oke. gak secara Nah, langsung. kalau nggak secara langsung, biasanya ada nggak mungkin yang ceritanya kamu keinget banget sampai sekarang gitu? Kayak, wah, ternyata sebesar ini ya pengaruh gua buat orang lain gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Jadi ada cerita, kebanyakannya sih dia cerita tentang hijrahnya dia gitu sih. Kayak Hmm. mungkin dari yang sebelumnya nggak berkerudung, mohon maaf ya. Terus setelah nonton Hmm. nonton series aku terinspirasi buat bisa berhijab gitu. Itu yang paling berkesan banget buat aku, alhamdulillah. Iya. Nah, tapi kamu juga berarti banyak juga ngambil pelajaran dari pemeran kamu di web series ya?
Kayak karakter kamu juga banyak belajar dari karakter kamu sendiri berarti. Iya, iya. Apa yang paling, apa ya, pelajaran yang paling berharga yang kamu ambil dari karakter yang kamu peranin di salah satu series kamu? Yang paling berharga sebenarnya hampir semuanya sih berharga banget karena penulis series aku tuh Hmm. benar-benar hebat banget, Kak Ali, Kak Hmm. Gifar, keren banget. Jadi Hmm. benar-benar hampir setiap judul pasti ada aja pelajaran yang bisa aku ambil gitu. Oke. Yang ngebekas banget ada nggak? Yang kamu mungkin baru tahu ilmunya ketika kamu jadi karakter tersebut. Hmm, apa ya? Pokoknya ada satu cerita yang menurut aku suka banget Hmm. ceritanya. Judulnya Cinta Tapi Diam, boleh nonton di Hmm. YouTube-nya Filmmaker Muslim. Nah, jadi karakternya ini dia em, ada yang buta gitu ya, si pemeran Hmm. itu. Terus tuh dia tuh walaupun punya kekurangan kayak gitu, dia tetap bisa berkarya, tetap bisa beraktivitas, bahwa kekurangannya dia itu sama sekali nggak ngehalangin dia gitu. Dan aku belajar dari karakter itu sih. Oke, jadi kamu pelajarin ke kehidupan kamu ya. Gitu. Ini katanya Hamia 06, apalah aku terjun ke fotografi gara-gara nonton web series Kanisa pas pertama. Emang kamu Iya. pernah jadi fotografer? Nah, jadi di series pertama aku itu aku karakternya ceritanya jadi fotografer. Padahal Oke. sebenarnya nggak ngerti kamera. Tapi jadi belajar juga ya karena harus ngedalamin karakter. Hmm. Iya, jadi aku Katanya. Oke. Nah, terus ini ada yang nanya nih dari Andi_AHMS. Selain di filmmaker Muslim, main web series di mana lagi? jadi aku ada satu web series itu tapi tayangnya di Hmm. aplikasi Oreon, boleh ditonton juga. Itu judulnya Teman Tidur. Jadi itu Main ceritanya judul. diangkat dari podcast dibikin web series gitu. Hmm. Nah, itu tayangnya sih Oke, sisanya berarti semuanya di filmmaker Muslim. ya di YouTube tayangnya. Oke, boleh diceritain mungkin tentang filmmaker Muslim nih? Mungkin ada sahabat Dream juga yang masih kurang familiar sama filmmaker Muslim. Iya, jadi filmmaker Muslim itu dia produksi production house. Production House. Iya, nah dia itu ngeproduksi film-film tentang Muslim gitu. Hmm. Jadi cerita-cerita tentang keluarga, percintaan, Hmm. yang cerita tentang Islam tapi dibalut dengan cara yang modern gitu. Oke. Sebab Jadi untuk penyampaiannya lebih gampang diterima sama banyak orang ya. bisa lebih diterima di kalangan milenial sekarang. Oke. Web series kamu yang terakhir berarti apa? Web series terakhir, Hmm. yang terakhir itu aku bentar. Pokoknya ada di tayangnya itu di channel YouTube-nya BPKHRI. Jadi Hmm. filmmaker itu nggak cuma bikin film buat ditayangin di YouTube-nya dia, Hmm. ada beberapa juga klien yang pengen dibikin Yang kerja sama. tim gitu. Salah Oke, satu, salah satunya BPKH. terus jadi ah, Oke. Nah, di film itu kamu jadi siapa? di yang series terakhir aku berperan sebagai Haura. Ceritanya dia itu kayak pengurus catering pesantren. Oke. Jadi kayak yang ngurusin santri-santri di sana, ngurusin makanannya Hmm. segala macam. Itu aku perannya jadi kayak gitu. Oke. Dan kamu untuk mendalami peran itu membutuhkan waktu berapa lama? Nah, itu salah satu karakter yang benar-benar jauh juga ya dari karakter asli aku. Ya. Jadi, hmm, buat berapa lamanya sih sebenarnya nggak lama karena kalau misalnya produksi web series itu
mungkin beda sama film layar lebar yang waktu produksi Hmm. waktu itu lama. Nah kalau web series itu kita tuh waktu produksinya cepat. Jadi misalnya hari ini Hmm. reading, besok udah bisa syuting gitu. Jadi sebenarnya Ah, kayak waktu reading itu aku aku banyak belajarnya pas lagi reading, aku banyak tanya-tanya sama penulisnya. Jadi si karakter ini tuh sebenarnya gimana sih? Terus ada contoh hmm. karakter yang bisa aku pelajarin nggak, misalnya dari film apa, terus aku tonton filmnya, aku pelajarin gitu. Jadi setelah reading, Oke. kalau di rumah aku coba perdalam Hmm. lagi, kayak aku belajar di depan kaca gitu. Oke, berarti kamu banyak nanya juga sama ini ya, entah itu penulis skripnya ataupun ke sutradaranya nantinya pengen dibikin kayak gimana nih si karakter tersebut. I Iya. see. Nah, BTW kalau misalnya main web series gitu, itu biasanya semua skripnya dihafalin atau gimana sih? Nah, faktanya aku itu nggak pernah ngapalin skrip. Oke, Jadi terus gimana dong? Jadi biasanya yang pertama aku bilang tadi reading kan sama semua pemain Hmm. itu dibaca dari awal sampai akhir. Terus di Hmm. rumah kalau gak mager aku baca-baca lagi. Terus Hmm. itu kalau udah mau tag, misalnya mau tag scene satu nih, aku baca-baca dulu nih Hmm. dari awal sampai yang dialog apa aja yang ada di sini tuh. Terus aku ambil poinnya, intinya apa. Yang penting Oke. tuh tahu alur ceritanya, tahu pesan apa yang Hmm. pengen disampaikannya, terus udah deh. Jadi nggak pernah yang benar-benar ngafal script dari awal sampai akhir gitu. Karena ketika syuting pun skrip yang akan kamu ucap, skrip sama yang kamu bakal ngomongin itu bisa aja berbeda ya. Selama Iya, intinya itu kamu udah dapet. iya. Alhamdulillahnya tuh sutradaranya nggak pernah nuntut yang kayak harus banget sama kayak Hmm. script. Jadi kita boleh naskahnya boleh dikembangin asal Hmm. inti pesannya tuh Gak tetap jauh. sama. Hmm. Dan mungkin kalau kayak gitu kita jadi lebih enak karena bisa ngomong pakai bahasa kita sendiri nggak sih cara kita ngomong gitu. Jadi cuma dibaca aja, Oke. apa dikembangin sendiri gitu. Ah, isi. Kirain aku tuh semuanya dihafal gitu kan. Kayak Susah kok. apalagi kalau misalnya syutingnya yang film panjang kan. Itu kan kayak bukunya aja udah skripnya udah tebel banget kayak buku. Iya, kayak skripsi kali. Nggak sih, nggak. Iya kayak skripsi, aduh, jadi skripsi. Oke, berarti sejauh ini kalau misalnya mau syuting itu yang penting pas readingnya bener-bener diperhatiin banget. Terus sama setelah itu kamu tinggal baca-baca ulang lagi ya. Gitu. Penting itu aku tahu alur ceritanya gimana, sama inti pesan yang Dan pengen sampaikan ke penonton tuh apa sih gitu. sama karakter yang kamu jalanin tuh maunya dibikin kayak gimana Iya, pembangunan karakternya ya. Oke. Nah, terus di karakter kita itu. hmm, oke, kayaknya koneksinya ada gangguan sedikit nih sahabat Dream. Kita masih nunggu terhubung kembali. Kalau udah terhubung nanti mau langsung ngobrol-ngobrol lagi. Oke, halo. Kayaknya koneksinya masih ada gangguan sedikit nih dari misalnya. Halo. Dah, ini udah masuk lagi. Oke, ini udah aman nih. Suara aku masuk nggak? Halo, halo, halo. Halo. Bisa suara aku masuk nggak? Suara kamu nggak keluar gitu. Oke, bisa aku remove sebentar kamunya, habis ini aku undang lagi ya. Oke, karena Nisa suaranya tadi hilang, jadi aku mau undang ulang lagi nih karena tadi ada gangguan koneksi sedikit. Dan suaranya Nisanya nggak keluar di aku. Coba kita undang ulang ya sahabat Rim. Semoga kali ini kan. Koneksinya aman. Oke, ini udah ada lagi suaranya. Halo. Halo, udah ada suaranya nih. Tadi sempat nggak ada suaranya soalnya.
Nah, kan kamu sekarang udah sering ngedalamin, udah sering nih main web series. Itu web series bahkan dari 2019 berarti sebelum pandemi sampai sekarang udah 1 tahun lebih pandeminya. Itu syutingnya beda nggak sih selama pandemi sama sebelum pandemi? Beda sih, beda banget. Kalau misalnya sebelum pandemi kan kita bisa bebas ya, bisa hai, Hmm. salaman, pelukan segala macam. Tapi kalau Hmm. misalnya di pandemi, kita harus menjalankan protokol kesehatan Protokol 3M. kesehatan. Oke. Ya, sebelum itu kita ada swab atau rapid test. Terus kalau misalnya negatif, baru boleh lanjut proses syuting. Hmm. Nah, dan biasanya pas itu kita tetap pakai masker. Jadi yang boleh lepas masker itu cuma yang pemainnya Lagi aja di gitu. depan Jadi kamera. semua dan talent yang lagi nggak tag itu tetap pakai Hmm. masker, terus jaga Oh. jarak dan tangan. Oh, berarti agak ribet juga ya syuting lagi pandemi kayak gini. Nggak bebas. Nggak bebas, bener-bener. Oke. Berarti Pandemi. paling lama, amin. Berarti paling lama kamu syuting itu berapa lama? Syuting web series itu berapa lama? Paling lama syuting hampir 2 minggu pernah. Itu yang Wow, itu terlama. waktu ngambil apa? Ngambil film apa? Itu yang series pertama aku. Itu kan episodenya juga lumayan banyak, ada 14 Hmm. episode. Nah itu Oke. syuting hampir 2 minggu. Paling cepetnya 3 hari. Wow. Udah lama juga ya, hampir 14 hari kayak gitu. Nah, BTW kalau misalnya lagi syuting kayak gitu, biasanya apakah ada, misalnya kamu syutingnya di Jakarta nih, itu ada tempat tinggalnya dulu untuk para kru dan talent atau harus pulang ke rumah dulu sih, terus syuting lagi pagi-pagi, callingan pagi gitu kan pasti agak sebel ya kalau pagi-pagi udah calling. Biasanya jam 7 udah harus di tempat gitu kan. Hmm. Kalau aku sih selama syuting ini, biasanya sih dikasih tempat ini sih, dikasih tempat tinggal. Oke. Jadi kalau Iya, iya. yang enak sih kalau yang kayak di puncak gitu kan, kita nyawa villa. Jadi ya udah stay di situ aja semuanya gitu. Sekalian jalan-jalan juga nggak sih? Jadi syutingnya Iya sambil jalan-jalan. jalan-jalan. Bener-bener. Bener. Oke. Nah, kan tadi kamu sempat bilang juga kamu tadinya modeling juga sebelum mulai ke acting. Sekarang masih aktif nggak tuh modelingnya? Sampai sekarang paling buat modelingnya kalau ada event-event tertentu aja. Jadi kayak misalnya ada brand yang butuh buat aku peragain bajunya, uh, baru Hmm. aku mulai lagi modelingnya. Terus paling photoshoot juga beberapa. Kalau yang buat lomba-lombanya sih, kalau sekarang udah enggak deh. Karena juga lagi sepi nggak sih Iya, untuk karena kan lagi lomba-lomba? pandemi. Dream 2020 aja nggak ada kan? Iya, tahun lalu tuh, tahun lalu nggak ada. Semoga tahun ini ada Iya, lagi. Inspiring moment tahun ini semoga ada lagi. amin. Banyak yang nanya soalnya Dream 2 kak Hmm. ada lagi. Terus aku nanyain kan ke Kak Hmm. Popo, katanya belum ada. Kayaknya sih ya tahun ini insya Allah ada kalau misalnya kondisinya sudah lebih stabil. Karena agak bingung juga nggak sih kalau misalnya itu kan yang dinilai mulai dari cara ngomong, terus cara jalan dan lain-lain kan. Kalau online kayaknya agak susah ya. Cuma nanti aku Iya bilangin deh ya sama orang kantor semoga dan dibikin. kalau online tuh feelnya beda sama langsung, Ya, seruan langsung. kayak seru langsung sih bener. BTW berarti Dream Inspiring Women yang 2019 tuh jadi acara terakhir kamu atau setelah itu kamu sempet ikutan lagi yang lainnya? Itu acara terakhir aku di 2019. Setelah itu aku ikut Oke. satu lagi ajang sejenis kayak gitu, namanya Abang Po Kabupaten Bekasi waktu itu. Oh, tahu tahu Dari tahu. Semacam Abang None gitu nggak sih? Kan kalau Abang None Jakarta. Heeh. Bekasi namanya Wah, Abang Po. Nah, wah seru itu ya. juga lomba pas sudah mulai pandemi. Hmm. Jadi kita kan kalau misalnya Abang Po gitu ada karantinanya dulu. Nah, karantina terus grand final. Nah, selama karantina benar-benar harus menjalankan
Oke, kayaknya koneksinya lagi ada gangguan lagi nih sahabat Jeng. Semoga bisa kembali terhubung lagi. Oke, ini udah terhubung lagi nih. Jadi gimana tadi? Ya, Kan ada karantinanya. halo. Udah aman lagi nih sekarang. Iya, jadi sama karantina. Udah kedengeran belum? Udah ya? Udah. Nah iya, jadi dari karantina sampai grand finalnya itu kita menjalankan protokol kesehatan. Jadi selama karantina itu kita pakai masker, terus Hmm. sama peserta lainnya jaga jaraknya. Terus sedihnya itu pas finalnya itu kita tampil di depan juri aja, belum ada penonton dan gak ada orang tua yang nonton. Kan pengen Sedih banget ya, jadi nonton kayak sama orang tua. di atas Apa? panggung tapi nggak ada yang nonton. Kan cuma jurinya aja sama ada beberapa panitia karena Berasa lagi gladi resik nggak sih? ya Berasanya kayak lagi gladi resik nggak sih? Bukan kayak lagi acaranya. jadi kayak sama aja sama Gladi Resik, cuma Iya, bedanya iya, ini iya. ditonton sama. Oke. Semoga pandeminya cepat berlalu dan bisa bikin acara kayak Ya, dulu lagi ya. amin Amin. banget. Nah, tapi dari acara-acara kayak gitu yang biasanya bisa kamu apa ya? eh, Pelajaran apa sih yang bisa kamu ambil dari kamu ikutan lomba-lomba kayak gitu? Kalau ikut lomba-lomba kayak gitu tuh yang pertama pasti bisa dapet nambah pertemanan, nambah Hmm. koneksi juga. Aku tuh sebenarnya nggak bisa banget kayak yang ngomong umum, cuma karena lomba itu jadi terpaksa buat ngomong Biasa. dan akhirnya Hmm. terjadi. Itu salah satu yang aku pelajari. Hmm. Dan ke bawah juga pas kamu acting gak sih jadinya? Karena udah kebiasaan ngomong di Hmm, depan umum, jadi ketika acting ketemu orang baru udah terbiasa juga. jadi dari situ aku belajarnya. Seru. Tapi emang ternyata ikutan lomba-lomba kayak gitu banyak juga sih pelajaran-pelajaran yang tanpa sadar kita bakal ngebutuhin itu di kemudian hari. Iya, karena selain kalau misalnya kita ketemu sama orang baru, terus kita ngobrol, pasti ada aja insight yang bisa kita ambil dari orang Hmm. itu gitu. Bener-bener Jadi ada bener. pelajaran baru yang bisa kita ambil gitu. Itu sih serunya. Bener sih. Oke. Nah, terus ini sebelum aku tutup karena kita ngobrol-ngobrol sebetulnya udah mau 1 jam. Aku mau nanya dulu nih sama kamu. Ya, udah mau 1 jam. Nggak berasa ya? Iya nggak kerasa. Eh, Kalau misalnya untuk web series lagi nih, kamu tuh dari awal pertama kali main itu langsung meranin pemeran utama atau dari figuran dulu sih mulainya? Kalau di series aku yang pertama banget itu Hmm. aku pemeran pendukung. Jadi ceritanya Oke. tuh aku jadi sahabat yang pemeran lama. Hmm. Nah, pas di seri yang judul kedua aku, baru di situ aku jadi pemeran utama gitu. Hmm. Nah, menurut kamu susah nggak tuh ketika kamu eh, udah meranin satu pemeran gitu, misalnya pemeran utama di sebuah series, orang banyak yang nonton, orang taunya Nisa tuh dari karakter ini, misalnya jadi Haura yang tadi kamu bilang ya, Nisa ini Haura gitu, orang nggak kenal Nisa tapi kenalnya Haura, terus pas Iya, kamu iya. ketemu sama mereka, eh, pas ketemu sama mereka, mereka ada yang nyapa kamunya kayak ini Haura nih, bukan Nisa, ada yang kayak gitu nggak sih? Pernah sih, jadi kayak aku lagi jalan, Hmm. terus tiba-tiba ada yang manggil, tapi manggilnya kan sama karakter aku itu. Kan aku Eh, nggak sadar ya, bukan Anissa kan yang dipanggil. Terus aku kayak, oh iya, ini hmm, kak, ini kakak yang iya. Oh iya, terus hmm, yaudah kenalan. hmm. Terus kita foto. Terus ya itu sih berarti aku bisa meranin apa ya, karakter aku di film itu kebawa di ingatan mereka gitu. Nah, iya yang ngebekas ya. Jadi ketika mereka ketemu lagi sama kamu bisa ngenalin kamu walaupun dengan karakter tersebut. Mm-mm. Oke. Nah ini katanya Hamia 06. Jadi dari tadi aku duduk 1 jam katanya dia. Jadi kayak dia dari awal nontonnya nih. Halo Hamia. Halo Oke. Hamia, semoga kita ketemu ya kapan-kapan. Amin. Ini katanya racun Shopee 15 underscore 12. Ke acara
daftar web series kayak gitu gimana? Caranya gimana, Kak? Nah, caranya kalian casting. Nah, biasanya tuh kayak PH-PH kayak gitu suka open casting. Jadi, kalau Hmm. sekarang-sekarang tuh banyak kok info yang di-share di Instagram. Jadi, kalian tinggal follow aja Instagramnya, terus dipantengin. Biasanya banyak tuh info-info tentang casting kayak gitu. Hmm. Gitu. Nah, kalau udah open cast, ikut aja. Coba, pokoknya intinya coba dulu aja. Karena Dulu kedepannya nggak aja. ada yang Bener-bener. Tapi kamu terikat gak sih sama PH yang sekarang ini atau boleh bebas ngambil dari mana aja? boleh sih ambil, nggak terikat. Betul-betul. Oke, katanya November aku ke sana, amin. Nah, Amin. sekarang lagi sibuk sama series apa nih, Kalisa? Kata Alvina, Alfiha. Sekarang lagi prepare buat judul. Oh, ini judul yang mau aku mainin lagi. Ini lanjutan dari series pertama aku. Boleh Oh, nggak ya spoiler? Kak. Nggak tahu kamu dari sana, tapi kalau mau di-spoilerin, aku dengan senang hati. Iya, jadi ini ceritanya lanjutan dari series pertama aku. Soalnya Hmm. banyak yang nanyain, kak, kita bikin lanjutannya dong, bikin lanjutannya. Terus akhirnya Nah, sekarang ini kalian. gitu. Tungguin ya. Nah, kalau misalnya untuk persiapan kayak gitu, biasanya kamu dikasih tahu hamin berapa syuting sih? Biasanya sekitar seminggu sebelum syuting. Oke, berarti ini syutingnya kapan? Buat yang judul baru ini, syutingnya tuh tanggal, pokoknya hari Kamis besok. Hari Sekarang Kamis Selasa, ini. Rabu, Kamis, Oh Jumat, ya. wow, deket banget dong. Jadi besok aku ke Jakarta. Besok ke Jakarta untuk reading. Readingnya online, jadi nanti Hmm. nyampe Jakarta syuting. Oke, wah berarti reading juga bisa online ya? Mungkin kalau lagi pandemi Iya, jadi di onlinein gitu ya readingnya. jadi kita biasanya readingnya kalau online tuh ya lewat Zoom kayak gitu. Hmm. Tapi seru sih, walaupun adanya pandemi ini ada jarak juga jadinya kayak nggak berasa ya. Karena zamannya juga udah canggih. Bisa ngelakuin Iya, kayaknya berbagai hal. Iya. berasa. Kalau dulu kita ketemunya langsung, kalau hari ini kita ketemunya online dulu. Ntar kapan-kapan kita langsung. Boleh, boleh, boleh. Nanti kamu main-main ke kantor Dream dong. Iya, ntar kapan-kapan aku main, aku ajak Ishal juga. Boleh, boleh, boleh ajakin Isyal. BTW, Kayak Nis, juga apa? main terus bareng. Apa? Ishal juga main di filmmaker muslim juga, main web series juga. Cuma kita belum pernah satu judul. Oh, jadi kalian kayak satu PH tapi belum pernah ketemu satu judul gitu ya? Iya, Alah. jadi Semoga kamu makanya ikutan juga biar kita bertemu lagi. ketemu lagi sama Isyal juga. Hah, kayaknya bisa nih aku daftar dulu kali ya, daftar ke kamu. Aku minta kontaknya ke kamu kali ya. Boleh, boleh. Aduh, aduh. BTW, aku mau nanya dong sama kamu, mungkin kasih tahu tips kali ya buat sahabat Jin di rumah nih yang baru mau terjun ke dunia web series ataupun syuting-syuting kayak gitu. Gimana sih tipsnya nih dari kamu ketika mau terjun ke dunia acting? Tips pertama, jangan pernah takut buat mencoba hal baru. Walaupun kalian sebenarnya nggak punya basic apapun, kayak aku contohnya aku nggak pernah, aku Hmm. sama sekali nggak punya dunia acting. Kayak aku bukan anak teater, aku nggak pernah belajar sebelumnya. Tapi yang pertama, pokoknya coba dulu aja. Karena kalau misalnya kita udah nyoba, um, kemungkinan kemungkinan itu 50-50, 50-50. Tapi kalau misalnya kita Hmm. nggak nyoba sekali, nyoba sama sekali, itu 100% gagal, Hmm. ya kan? Yang kedua, mungkin kalau emang kalian serius, kalian bisa belajar yang pertama dari film-film yang kalian tonton. Jadi kalian tahu gimana sih kalau misalnya itu, kalau misalnya acting marah kayak gimana, kayak gitu. Atau kalau yang lebih serius lagi, kalian bisa ikut kelas kelas acting gitu. Hmm. Oke, jadi harus berani ya Kan sih. intinya. Intinya berani dulu aja ya. Hmm, Oke, betul, pokoknya dulu aja deh mau kayak gimana nantinya. Intinya coba dulu aja. coba dulu. Ya udah kalau gagal nanti bisa dicoba lagi. Coba lagi. Karena kegagalan itu bukan saat kalian
gagal, tapi saat kalian berhenti buat mencoba. Bener banget. Kalau misalnya udah gagal sekali tapi coba lagi itu berarti belum gagal. Karena kalian masih ada usahanya. Gitu. Oke. Nah, mungkin boleh dong nih kamu ada pesan apa gitu nggak buat sahabat Dream yang lagi nonton di rumah? Pesan-pesan buat sahabat Dream yang lagi di rumah sekarang dimanapun kalian. Sekarang kan untuk COVID ini kan katanya lagi naik lagi ya di Jakarta. Ya, Dan Jakarta sama Bandung. terus tetap jalanin 3M-nya, pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jangan dilupain. Gitu. Pokoknya jaga kesehatan. Banyak minum air putih. Oke, thank you Nisa. Ini mau siap-siap buat besok kah apa gimana nih sekarang? Ini sekarang aku tadi sebelum live aku udah packing dulu sih buat nanti ke Jakarta. Terus nanti malam aku ada reading. Oke, mungkin kamu bisa baca skripnya dulu nih biar nanti pas reading lebih enak juga kan. Nisa, terima kasih udah nyempetin waktunya buat ngobrol-ngobrol sama aku hari ini. Nanti main-main lagi ke kantor aku. Kemarin juga aku sempat ketemu Isyal sih. Udah agak lama juga sih nggak ketemu Isyal. Oh iya, Iya, Isyal sempat diundang itu kan ke kantor. semoga bisa ketemu Cuma lagi. itu, amin. Nanti kamu juga diundang deh, barengan sama Isyal. Oke, dadah Nisa, sampai bertemu lagi. Udah nonton, bye. Bye, thank you. Assalamualaikum. Semangat buat besok. Nah, sahabat Dream, tadi aku udah ngobrol panjang lebar. Buat kalian yang tinggal ngobrolnya bisa langsung nonton siaran ulangnya di IGTV Dream. Aku Sania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada semuanya.